Apakah lo setuju dengan konsen? Atau lo pikir konsen cuma formalitas? Nah, video viral ini bakal bikin lo berpikir ulang. 2 mahasiswa di Universitas Airlangga kedapatan melakukan tindakan asusila di ruang kelas. Gila, kan? Tapi sebelum lo judge, kita bahas lebih dalam yuk. Jadi begini ceritanya, ada video berdurasi sekitar 2 menit 15 detik yang menunjukkan 2 orang mahasiswa diduga melakukan tindakan asusila di gedung kuliah bersama GKB, Universitas Airlangga, Surabaya. Video ini langsung menyebar kayak virus dan bikin publik heboh. Kampus pun langsung bereaksi cepat dengan membentuk komisi etik untuk menyelidiki. Tapi, apakah semua pihak sudah paham apa yang sebenarnya terjadi? Kronologinya gini, video itu pertama kali muncul di media sosial, gak jelas siapa yang nyebarin. Dalam hitungan jam, langsung jadi trending topik. Banyak yang spekulasi, ada yang nyalahin kampus, ada yang nyalahin mahasiswanya. Pihak Unair akhirnya angkat bicara dan pastiin bakal tindak tegas sesuai aturan. Tapi apa benar semua tuduhan itu akurat? Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya kampus kena isu kayak gini. Udah sering kita dengar kasus kekerasan seksual atau pelecehan di lingkungan pendidikan. Nah, yang bikin beda adalah respons kampus yang cepet banget. Tapi pertanyaannya, udah cukupkah respons secepat itu? Atau kita perlu lebih? Yang lebih penting, kita harus ngerti konsep safe space dan konsen, biar gak kejadian lagi. Fakta pertama yang penting, video ini direkam di ruang kelas yang merupakan area publik. Artinya, apa yang dilakukan di sana bisa dilihat sama orang lain. Ini bukan cuma soal moral, tapi juga soal apakah kedua pihak benar-benar setuju, konsen, untuk melakukan itu di tempat yang gak privasi. Konsen itu harus jelas, sadar, dan tanpa paksaan. Apakah lo yakin keduanya memberikan konsen? Fakta kedua, kampus langsung bentuk komisi etik yang terdiri dari dosen dan ahli. Ini menunjukkan keseriusan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup? Kasus kayak gini harus jadi pelajaran buat kita semua, bukan cuma dihukum, tapi juga diberi edukasi. Apalagi pelaku juga butuh bimbingan, bukan cuma dibully. Setuju? Banyak yang mikir, ini kan urusan pribadi, kenapa harus heboh? Nah, inilah miskonsepsi terbesar. Saat tindakan itu terjadi di ruang publik dan direkam serta disebar, ini jadi masalah bersama. Apalagi kalau salah satu pihak gak setuju, itu udah masuk ranah pelecehan. Jangan samain, konsen cuma diranjang, ya. Jadi, apakah lo setuju kalau ini bukan urusan pribadi lagi? Sebenarnya, yang kita perlu tahu adalah bahwa fakta di lapangan bisa berbeda sama asumsi publik. Belum tentu itu tindakan yang sepenuhnya disetujui kedua belah pihak. Bisa aja ada tekanan atau situasi yang gak nyaman. Apakah lo yakin fakta yang beredar sudah benar? Jadi jangan langsung judge sebelum tahu semua fakta. Tim etik kampus pasti nemuin yang lebih jelas. Dampak langsungnya jelas. Kedua mahasiswa itu jadi bahan perbincangan, kampus dapat sorotan negatif, dan banyak yang mulai bertanya-tanya. Tapi ada juga dampak positif, yaitu semakin terbukanya diskusi soal konsen di kampus. Banyak organisasi mahasiswa mulai ngadain seminar tentang safe space. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update soal isu ini. Dalam jangka panjang, kasus ini bisa dorong kampus buat bikin kebijakan yang lebih ketat. Misalnya, aturan jelas tentang penggunaan ruang kelas atau program edukasi konsen yang wajib diikuti mahasiswa baru. Apakah ini titik balik yang kita tunggu? Ini bisa jadi titik balik buat budaya kampus yang lebih sehat. Satu sudut pandang yang jarang dibahas adalah bagaimana perasaan mahasiswa lainnya. Mereka yang kuliah di kampus itu jadi merasa gak aman. Gimana kalau tiba-tiba ada yang merekam gue? Ini penting banget. Kampus harus jadi tempat yang aman buat semua, bukan malah jadi ajang sensasi. Pertanyaannya, apakah kampus sudah cukup aman? Ngomongin data, menurut riset Kemdikbud, 77% mahasiswa pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk verbal atau fisik. Gila, kan? Bayangin, 77%.
Berapa banyak yang gak berani speak up? Artinya, kasus kayak gini cuma puncak gunung es. Banyak yang gak terungkap. Makanya, edukasi konsen itu urgent banget. Reaksi publik sendiri terbelah. Ada yang ngasih dukungan ke kampus, ada yang malah ngejudge pelaku dengan keras. Tapi yang paling miris, ada yang nyalahin korban dengan dalih gak jaga diri. Padahal, yang salah adalah tindakannya, bukan orangnya. Kita harus belajar untuk gak victim blaming. Apakah lo setuju bahwa victim blaming adalah masalah? Kontroversi lain muncul. Apakah video itu harus disebar? Banyak yang bilang ini bentuk hak tahu publik, tapi ada juga yang anggap ini pelanggaran privasi. Hukum di Indonesia sendiri melarang penyebaran konten asusila. Jadi, siapapun yang nyebarin bisa kena pasal UU ITE. Nah, lo tim mana? Studi kasus sebelumnya ada di UI atau UGM, di mana kasus serupa juga viral dan kampus akhirnya melakukan revisi aturan. Biasanya, setelah heboh reda, semuanya balik seperti biasa. Tapi dengan tekanan publik yang kuat, kali ini mungkin bisa beda. Apakah menurut lo kali ini akan berbeda? Kampus dituntut transparan dalam proses hukum. Inilah twistnya, menurut psikolog, banyak kasus kayak gini terjadi karena kurangnya edukasi seksual sejak dini. Bukan cuma soal moral, tapi soal kurang pahamnya batasan. Jadi, mungkin kita harus lihat ini sebagai alarm buat sistem pendidikan kita, bukan cuma nyalahin dua individu. Pertanyaannya, sudah siapkah sistem kita berubah? Kesimpulannya, konsen itu bukan cuma soal iya atau tidak. Dia harus jelas, sadar, dan diulang setiap saat. Kampus sebagai safe space harus memastikan semua penghuninya merasa aman. Kasus ini jadi pengingat bahwa kita masih jauh dari budaya saling menghormati. Tapi dari sini, kita bisa mulai berubah. Apakah lo siap jadi bagian dari perubahan? Nah, itu dia pandangan gue soal video viral ini. Kalau menurut lo gimana? Apakah kampus udah cukup bertindak? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Jangan lupa share video ini, biar makin banyak yang sadar pentingnya konsen.